Halo guys, kembali lagi bersama gue dan kali ini gue akan membahas sebuah mobil yang dimiliki oleh seorang pemilik bengkel. Beliau adalah pemilik bengkel spesialis Chevrolet dan Isuzu yang sudah beberapa kali gue ceritakan bengkelnya, yaitu Omega Motor Pasar Mobil Kemayoran. Dan tentu saja mobilnya adalah Chevrolet Captiva. Ini adalah Captiva Diesel Facelift Non All-Wheel Drive tahun 2012 yang katanya menyeramkan untuk dipinang bagi sebagian orang. Kita mungkin sudah dengar banyak cerita yang kurang enak memiliki mobil ini. Namun mobil ini berbeda karena ternyata di usia 10 tahun nggak banyak kerusakan yang dialami. Mobil ini sudah berjalan 136.000 km, berarti rata-rata per tahun jalannya itu 13.600 km. Ya, pemakaian wajar untuk penduduk kota Jakarta. Selama 10 tahun, hal-hal yang menjadi kunci perawatan mobil ini adalah rutin penggantian oli dalam interval 5.000 km. Selain penggantian oli mesin yang rutin, penggantian oli transmisi juga dilakukan secara rutin per 30.000 km. Mobil ini belum melakukan penggantian oil cooler yang katanya sering jebol dan mengakibatkan oli mesin tercampur dengan air radiator. Resepnya apa? Cukup disiplin menguras air radiator menggunakan air radiator yang berkualitas. Pengurasan air radiator dilakukan setiap 2 tahun. Selain itu, air radiator tidak pernah dicampur dengan air keran biasa karena air keran biasa mengandung mineral yang bisa menimbulkan banyak bibit karat di dalam mesin. Ini juga yang membuat radiator mobil ini awet beserta selang-selang airnya. Di bagian pengereman dan power steering, mobil ini rutin bleeding minyak rem bersama oli power steering setiap 2 tahun. Ada beberapa modifikasi kecil yang sudah dilakukan di mobil ini. Dari eksterior sudah terpasang footstep berlogo Chevrolet dan velg OEM Captiva All-Wheel Drive. Lampu stop lamp sudah menggunakan LED versi facelift 2 dan facelift 3. Sudah ada engine start-stop button seperti mobil-mobil baru. Head unit pun juga sudah Android ala Tesla, terlihat sangat mewah dan tidak membosankan dengan layar besarnya. Lalu, untuk pengaturan AC sudah terintegrasi juga di dalam head unit Android ini. Untuk mesin, pipa downpipe juga sudah diganti supaya tarikannya lebih jos. Di bagian aki sudah terpasang C-Tech untuk mempermudah maintenance aki di rumah setiap bulan. Selama 10 tahun, baru 3 kali ganti aki, berarti pemakaian rata-rata aki di mobil ini berusia 40 bulan lebih, sangat awet untuk aki mobil diesel. Mesin Captiva ini standar dan belum pernah mengalami kerusakan injektor apalagi overhaul. Padahal kalau dengar cerita-cerita menyeramkannya, mobil ini sering jajan injektor. Kok bisa mobil ini nggak ganti injektor? Karena injektor mobil ini rutin dikalibrasi dan dibersihkan menggunakan produk purging dan injektor cleaning. Justru ternyata yang paling berbahaya jika dibiarkan rusak tidak diganti dari mobil ini adalah puli kruk as. Ini kalau sudah jelek bisa menyebabkan mesin terbakar karena posisi mesin miring dan mengakibatkan putaran puli bergesekan dengan parts lain sehingga menyebabkan api. Jadi kalau kalian punya Captiva Diesel Facelift udah mulai dengar bunyi gesekan gak wajar di belakang headlamp kanan atau depan sisi pengemudi, segera periksa. Periksanya juga harus benar supaya nggak salah diagnosa. Untuk bahan bakar, mobil ini selalu menggunakan Pertamina Dex. Namun, tidak ada larangan untuk menggunakan biosolar pada Captiva Diesel Facelift. Jika kalian memiliki Captiva Diesel Facelift dan ingin atau mungkin sudah menggunakan biosolar, yang perlu diperhatikan adalah kualitas oli kalian. Selain kualitas oli, kalian harus rutin ganti oli, nggak boleh telat dari 5.000 km. Jika ingin menggunakan aditif, silakan juga. Tapi ingat untuk memilih aditif yang berkualitas, berbahan organik, dan bisa habis terbakar supaya tidak ada residu yang tertinggal. Itulah sedikit cerita tentang Chevrolet Captiva Diesel Facelift milik seorang pemilik bengkel. Untuk kalian yang sedang mempertimbangkan Captiva sebagai pilihan, tidak perlu ragu karena sebenarnya tidak semenakutkan itu. Mobil apapun pasti akan rusak jika tidak dirawat dengan baik, bukan karena brandnya. Pilih bengkel yang kompeten dan mengerti mobil kalian. Sekian video kali ini, kembali gue ingatkan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini untuk mendukung gue membuat konten-konten selanjutnya karena gue bisa semangat berkat kalian juga. Baiklah, sampai ketemu lagi di video gue yang berikutnya.